Gue kira cuma cewek di dunia nyata aja yang mandang fisik. Ternyata Dewi di Isekai pun juga mandang fisik, anjir. あんた本当にあの二人の子供ぶっさいくね Tsukiga Michibiku Isekai Dojo adalah anime isekai yang bisa dibilang hampir-hampir mirip dengan anime isekai lainnya. Kalian tidak percaya? Oke, mari kita cek. MC-nya OP? Iya. Punya harem? Iya. Setiap masalah selesai dengan gampang? Iya. Masuk guild petualang? Iya. Nah, kan mirip seperti anime isekai lainnya, bukan? Ya, template-template gitu ceritanya. Tapi secara keseluruhan, nih anime bagus. Mulai dari cerita, komedi, sampai karakternya. Ya, sukalah gue. Tapi jika dibandingkan dengan anime isekai mainstream lainnya, yang mana si MC selalu bernasib beruntung, MC di anime ini lebih banyak sialnya, anjir. Mulai dari dihina Dewi karena burik, diasingkan ke ujung dunia, ketemu heroin yang mana MC lain heroinnya adalah cewek cantik top tier waifu. Nah, ini heroinnya adalah babi yang bisa ngomong. Udah gitu, gara-gara nih Dewi kampret, si MC kita nggak bisa ngomong bahasa manusia. Jadi dia ini cuma bisa ngomong sama monster. Karena nih Dewi kampret nggak mau keburikan MC kita menular ke manusia-manusia lainnya. Ya emang sial sekali nasib MC kita yang bernama Makoto ini. Selanjutnya kita bahas alur cerita anime ini. Jalan cerita anime ini dapat disingkat seperti ini. MC kita yang bernama Makoto ini dibawa ke isekai oleh Dewa Tsukuyomi. Alasan dibawanya MC kita ini adalah untuk dijadikan pahlawan di dunia lain. Karena orang tua dari MC kita ini berasal dari dunia lain juga, yang kemudian membuat kontrak dengan si Dewi kampret ini saat mereka pindah dunia. Nah, isi kontraknya itu si orang tua MC kita harus memberikan sesuatu yang berharga kepada si Dewi ini. Nah, si MC kita inilah yang akan diberikan kepada si Dewi. Tapi pada saat MC kita ketemu sama Nih Dewi kampret malah body shaming, anjir. Sebegitu tidak adilnya dunia ini kepada kaum-kaum tidak good looking seperti kita. Karena MC kita burik, nih Dewi kampret nggak jadi ngangkat nih MC untuk jadi pahlawan. Dan malah membuang nih MC ke ujung dunia. Namun untungnya si MC kita masih diberi kekuatan sama Dewa Tsukuyomi. Sehingga MC kita dapat dibilang sudah overpower mulai dari awal. Lalu kemudian si MC bertemu dengan babi yang bisa ngomong. Kemudian MC kita melawan naga tingkat tinggi dan berhasil mengalahkannya. Lalu kemudian mereka membuat kontrak dan si naga ini pun berubah menjadi pengikutnya. Dengan kemampuan naga ini, MC kita bisa membuat wilayahnya sendiri di dimensi lain, yang kemudian diberi nama Ruang Iblis. Lalu MC kita mulai mengisi ruang iblis ini dengan berbagai macam ras, mulai dari High Earth, Elder Dwarf, Miss Lizard, dan Alke. Cerita berlanjut di mana MC kita sedang mencari kota tempat tinggal manusia. Dan saat ketemu sama satu cewek manusia, entah kenapa, nih cewek malah kabur waktu ngelihat si MC kita ini. Udah gitu, pas mau masuk kota manusia, nih MC malah diserang sama diusir sama penduduk tuh kota. Ternyata alasan kenapa manusia takut sama MC kita adalah karena energi sihir dari MC kita ini sangat meluap-luap. Sehingga manusia melihatnya seperti segerombolan Raja Iblis lagi ngajak tawuran. Tidak menyerah dengan keinginannya untuk masuk ke kota manusia, MC kita mulai belajar bahasa manusia di dunia itu. Dan memakai perlengkapan yang bisa menekan energi sihirnya yang sangat besar itu. Saat berhasil masuk ke kota manusia, MC kita kembali mendapati kenyataan yang sangat kejam, yaitu semua orang di dunia itu pada good looking. Bahkan orang-orang dengan muka standar pun dapat dibilang sangat ganteng dan cantik di dunia itu. Lalu cerita berlanjut di mana MC kita berserta bawahannya yaitu Tomoe dan Mio mendaftar di guild petualang. Di sini saat pengukuran level, Tomoe memiliki level sebesar 1320 dan Mio memiliki level sebesar 1500.
dan MC kita memiliki level sebesar 1. Ya, walaupun kekuatannya nggak ngotak, tapi MC kita masih level 1. Lalu kemudian karena suatu keadaan, Tomoe dan Mio ini malah kelepasan ngehancurin satu kota, sehingga membuat mereka berpindah ke kota lainnya. Di kota Shige, MC kita mendaftar sebagai pedagang dan berencana mendirikan sebuah toko yang menjual barang-barang yang berasal dari ruang iblis, seperti buah-buahan, obat, serta senjata. Demi mempromosikan barang dari ruang iblis, MC kita membuat skenario di mana ia menjebak para petualang masuk ke dalam ruang iblis dan memberikan makanan serta senjata kepada mereka, sehingga nantinya para petualang ini akan menyebarkan rumor tentang ruang iblis ini. Namun karena rencana inilah masuk salah satu petualang yang membuat onar, sehingga terjadi ledakan besar dan membuat beberapa penghuni dari ruang iblis ini tewas. Hal ini membuat MC kita sangat marah dan membuang sifat naifnya, kemudian membunuh petualang tersebut dengan tangannya sendiri. Lalu kemudian cerita berlanjut, di mana MC kita menyelamatkan penghuni hutan desa Oni. Penghuni ruang iblis pun bertambah lagi, dan bawahan MC kita juga bertambah. Dari yang tadinya ada naga, monster laba-laba, sekarang nambah satu lagi, yaitu undead. Kemudian kisah berlanjut saat MC kita tiba-tiba saja dipindahkan oleh Dewi Kampret ini ke tengah-tengah medan pertempuran, yang mana MC kita tiba-tiba saja diserang dan membuat jarinya putus. Dua orang ini pas munculnya tuh kayak ngasih kesan, wih, kuat banget nih musuh, MC kita bakalan kalah nih. Tapi ya kukira keras, ternyata kertas. Ya, MC kita awalnya emang terdesak sama dua orang ini. Namun setelah melepaskan satu cincin yang menekan kekuatannya, musuhnya langsung ketar-ketir. Ni MC diam seperti beban, bergerak memakan korban. Ya, begitulah kira-kira alur cerita dari anime ini. Selanjutnya di sini gue mau membahas tentang karakter di anime ini. Pertama kita akan membahas MC kita yang sangat tampan ini. Meskipun kehidupan isekainya tidak seberuntung MC di anime lain, setidaknya dia tidak sesial Subaru atau Kazuma. First time. Dibandingkan dengan Subaru yang tiap mati bikin mentalnya hancur, atau Kazuma yang punya anggota party yang sangat ampas, si MC kita ini dari awal sudah overpower, punya pengikut yang sangat dapat diandalkan, dan punya daerah kekuasaannya sendiri. Tapi ya awal-awal si MC kita ini sifatnya terlalu naif, sifat standar protagonis gitulah. Namun sifatnya mulai berubah karena dia marah saat bawahannya terbunuh oleh petualang yang dia biarkan masuk ke dalam daerahnya. Hal ini bagus untuk karakter development nih MC. Dan satu lagi yang gue suka dari karakter dia ini yaitu cara dia nambah kekuatan. Caranya tuh agak unik gitu, yaitu dengan cara bengong, atau lebih tepatnya sih berkonsentrasi. Nah, saat nih MC berkonsentrasi, jiwanya itu kayak mengalami peristiwa yang mirip dengan reinkarnasi, sehingga membuat kekuatannya semakin melimpah. Mulai dari yang awalnya selevel dengan Raja Iblis, sekali bengong aja membuat levelnya naik menjadi selevel dengan Dewa. Kan nggak ngotak cara power up-nya. Dan juga dari MC yang bernama Makoto ini, kita bisa mengambil pelajaran, yaitu meskipun kita burik, nggak good looking, dan sering menerima ketidakadilan karena keburikan kita, tidak menghalangi kita untuk tetap berbuat baik. Dan juga, seburik apapun kita, masih ada orang di dunia ini yang tetap akan menghargai kita, tidak peduli bagaimanapun bentuk wajah kita ini. Anjay bijak. Selanjutnya, gue mau membahas dua pengawal setia dari MC kita ini, yaitu Tomoe dan Mio. Tomoe adalah naga tingkat tinggi yang awalnya bernama Shin. Namun setelah kalah dari MC kita dan menjalin kontrak, membuatnya berubah wujud dari naga menjadi wanita cantik. Tomoe juga memiliki kemampuan untuk membuat ruang iblis yang menjadi daerah kekuasaan dari MC kita ini. Meskipun sudah berubah menjadi cantik, namun kecantikan Tomoe ini tertutup sama sifatnya yang agak tergila-gila sama drama kolosal Jepang.
khususnya samurai. Tapi ya jika dibandingkan dengan Dewi di anime sebelah, Tomoe ini nggak ampas-ampas sekali lah ya kan. Lalu setelah Tomoe ada Mio, monster laba-laba raksasa yang dikendalikan oleh rasa lapar, sehingga memakan apapun yang dia temui. Namun semua itu berubah setelah dia mengisap darah dari MC kita. Kesadarannya mulai kembali, dan saat menjalin kontrak dengan MC kita, Mio pun berubah menjadi wanita cantik tipikal waifu short hair. Untuk urusan kekuatan sepertinya Mio lebih kuat dari Tomoe. Dapat dilihat dari level Mio yang lebih tinggi dari Tomoe. Dan juga Mio memiliki kemampuan regenerasi yang nggak ngotak. Untuk sifat karakter, Mio terkesan lebih kalem dan dewasa jika dibandingkan dengan Tomoe. Ya, meski si Mio ini juga rada-rada rusak kadang-kadang. Tapi ya, sama seperti Tomoe, Mio ini nggak ampas-ampas sekali dan bisa diandalkan. Lalu yang terakhir yang mau gue bahas yaitu Emma. Andai saja karakter Emma ini bukan babi jadi-jadian, mungkin udah jadi top tier waifu di anime ini. Sifatnya baik, lemah lembut, pintar, dapat diandalkan. Dari segala sisi, sifatnya itu best of the best. Tapi ya gimana ya kan, bukan manusia. Tunggu dulu. Apa mungkin kalau si Emma ini menjalin kontrak sama MC kita, nih Emma nanti bisa berubah jadi cewek cantik? Soalnya si Mio sama Tomoe kan awalnya juga monster gitu. Cukup memungkinkan. Jadi ya mungkin itu dulu untuk pembahasan di video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman bujang sekalian, like sama komen, dan grepe-grepe tombol subscribe-nya juga. Sampai bertemu di video selanjutnya.